Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan semangat. Masih dalam suasana Prapaskah, mari kita kembali memikirkan, merenungkan firman Tuhan agar di dalam masa-masa seperti ini, iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan akan karya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 dan ayat 17-18 menjadi dasar pemikiran kita. Demikian firman Tuhan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ayat 17-18, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikian bacaan firman Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita membaca bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baiknya bagi domba-dombanya. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini kita kembali diteguhkan iman kita. Berbicara tentang simpang siur atau bicara tentang isu-isu yang kadangkala dihembuskan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu tentang karya keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib, tentang kematian Kristus di kayu salib. Kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan, memang benar bahwa kita harus yakin sungguh bahwa karya keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib benar-benar terjadi. Dalam konteks kita sebagai orang percaya harus meyakini itu. Dalam konteks kita sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh harus mengimani itu. Bahwa perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 menjadi konfirmasi bahwa dialah gembala yang baik. Bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkorban bagi kita. Tetapi kita juga dalam berbagai catatan sejarah juga dicatat bahwa memang benar-benar peristiwa 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang memang dikorbankan, mati di kayu salib. Sebagai contoh, kalau kita melihat statement dari Cornelius Tacius, ya, ini seorang tokoh, senator dan juga sejarawan Roma yang termasyur, dia sempat berkata bahwa karena itu untuk menepis kabar angin itu, Nero menciptakan kambing hitam dan menganiaya orang-orang yang disebut orang-orang Kristen. Kristus daripada nama Kristen itu berasal telah dihukum mati dalam masa pemerintahan Tiberius. Lalu juga di kesempatan yang lain juga ada seorang tokoh bernama Lucian, ya, sekitar tahun 115 sampai 200 Masehi juga, yang adalah seorang satiris. Dia berkata bahwa juga orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan kultus baru ini ke dalam dunia, kini masih mereka sembah. Lucian menggambarkan orang-orang Kristen untuk menyembah sofis yang disalibkan itu sendiri dan hidup di bawah hukum-hukumnya. Bahkan juga beberapa pendapat dari Flavius Josephus juga dan juga beberapa tokoh yang lain yang memang mengatakan bahwa memang benar bahwa ada seorang pribadi, apapun yang mereka sebutkan itu, dan dalam konteks kita sebagai orang percaya meyakini bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret, Yesus yang memiliki 12 murid, Yesus yang perkataannya kita percayai, Yesus yang teladan hidupnya kita ikuti, Yesus yang adalah anak Allah itu, yang sekarang adalah Yesus yang sementara berada di surga bersama-sama dengan Bapa dan akan datang kembali. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk terus semakin memperkuat keyakinan kita, kepercayaan kita, bahwa fakta tentang penyaliban dan kematian Kristus di kayu salib memang benar-benar terjadi. Bukan saja dari sudut pandang Alkitab, karena Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, tetapi juga sejarah membuktikannya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat memperteguh iman kita, agar kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh beriman, yakin akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa kami hidup di tengah-tengah zaman yang begitu gampang sekali membuat kami sebagai orang percaya dibawa kepada arus pemikiran yang membuat iman kami goyah. Informasi-informasi melalui internet, melalui media massa, melalui apapun itu. Kalau kami tidak sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan juga mau belajar tentang sejarah, jangan-jangan kami pun bisa tidak percaya dan mengingkari iman kami. Tetapi puji Tuhan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang kami yakini dan juga sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang berkorban dan sudah mati dan bangkit, dan itu yang kami yakini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.